Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi di channelnya Pak Degun. Oke para sedulur, sore hari ini seperti biasa lagi di depan rumah nih teman-teman, lagi ngasih makan ayam. Teman-teman, kalau ngobrol perayaman kayaknya nggak seru kalau kemudian kita nggak update berita tentang perayaman ya teman-teman. Jadi yang lagi trending topik nih saat ini adalah Anthony versus Tarno MDN. Lagi-lagi Anthony ya teman-teman, kayaknya kalau nggak ada Anthony PJF, nggak ada Anthony Medan, kayaknya kurang seru ya teman-teman. Berita di perayaman ini kurang jreng, dan itu memang kehebatannya Anthony, saya akui. Dia bisa membawa suasana orang di gelanggang tuh dibawa ke dunia maya gitu kan. Ini hebatnya Anthony ya, yang memang sebetulnya asal usulnya kan sebelumnya juga masalah ini sepertinya nggak begitu clear ya, karena memang Anthony dahulu kala mengungkapkan statement-statement tentang orang-orang yang kemudian mendeklar mereka menjuarai big game di Thailand gitu kan, yang notabene dari negeri kita lah gitu kan. Kata Anthony kemungkinan besar lah settingan-settingan gitu kan, yang tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah sebenarnya motif ekonomi, untuk jualan produk lah atau untuk jualan ayam lah gitu kan, seperti itu. Tapi Anthony sendiri kan nggak menyebut nama orang di situ kan di videonya, dan nggak berapa lama Gayung pun bersambut teman-teman. Kemudian Tarno MDN yang kabarnya juga pemain papan atas di big game Thailand, berhasil menjuarai big game di Thailand, yang di sana juga kan ketika juara juga tampak Tarno MDN ini kan juga joget-joget bersama orang tokoh legendaris perayaman di Thailand, yaitu Mr. Manop ya teman-teman. Yang jelas ini kan memang terpancing sebetulnya Tarno MDN ini, karena Anthony sebetulnya asal muasalnya nggak menyebutkan nama gitu kan, yang mana kemudian kesal ya mungkin lah gitu kan, memperingatkan Anthony gitu kan, yang mana juga terselip bahwasanya Anthony itu sekedar CV kambing lah gitu kan, penjual kambing gitu. Saya pikir juga wah ini kayaknya seru ya, Anthony dapat tanding yang imbang, karena memang kalau saya pikir juga dulu kan kayaknya bukan, kalau yang mau berhadapan itu adalah pemain dari papan atas Thailand, saya nggak ngerti gitu kan. Thailand itu kalau saya lihat perayamannya betul-betul dah kualitasnya luar biasa, apalagi kalau kemudian gimana teman-teman, kalau sampai menang big game, juara big game di sana itu kan nggak bayangin saya lihat T-nya itu kan. Jadi secara finansial ataupun kualitas perayamannya jelas Anthony pastinya akan jauh sekali. Tapi kemudian ketika Anthony menyambut, biasalah Anthony kan khasnya gitu kan, menyambut dengan kata-kata yang nyelekit, dan pinterlah dia itu kayaknya ngolah-ngolah perkataan ataupun kalimat-kalimatnya gitu kan, dan jelas-jelas sepertinya mengarah lah gitu kan, mengarah yang jelas-jelas ujung-ujungnya mau uji materi lah, uji kualitas barang punyaan. Tapi saya juga kemarin sempat wah ini jadi ini gitu kan, tapi kecewa juga gitu kan akhirnya. Kenapa? Karena yang satu kemudian menghindar, tampaknya menghindar, alasannya ngapain ditanggepin gitu, nggak pada tempatnya gitu kan, nanggepin orang-orang seperti Anthony, dan juga katanya nggak ada ujungnya gitu kan. Setelah itu ungkapan yang saya kurang ngerti gitu kan, karena kalau memang dia ini benar-benar jawara, memang betul-betul pemenang big game di Thailand, itu Anthony itu seperti Liga Spanyol antara Real Madrid ketemu dengan Liga 1 Indonesia gitu kan, ketemu tim dari Liga 1 Indonesia kan, tampaknya seperti itu kan, kalah segalanya gitu kan. Tapi kok kayaknya kalau kayak ayam kayak turun mental gitu ya si Ray, saya nggak ngerti. Pelan tuh biasa aja kalau menurut saya gitu kan. Kalau mau diladeni kemudian janjian ketemu breng di gelanggang, udah gitu kan, siapa yang terbaik, biasa kan kayak gitu, nggak perlu kemudian emosi. Biasa kayak gitu ya teman-teman, biasa. Nah, ketemu aja gitu kan materinya, buktikan. Ini justru kemudian alasannya macam-macam, tapi saya juga ngerti lah Pak, karena memang Anthony ini juga siapapun dia gitu kan,
saya ngakui mentalnya ini mental baja gitu kan. Dia pemberani, kalau betul-betul diladeni dia akan ngegas gitu. Dia nekat ya kayaknya ya. Dia berani betul gitu kan. Ini menunjukkan kalau orang cerita ayamnya Anthony ayam nggak kepake segala macam, ya nggak kepake nggak masalah kalau menurut saya. Yang penting jiwa mentalnya ini betul-betul tulen ya. Nggak cuman sekedar orang-orang kan dia ya wajar, bebas aja orang mau jualan ternakan. Tulen seorang yang betul-betul nunjukin dia memang betul-betul pemain ayam tulen ya. Sejati, nggak sekedar kemudian drama-drama. Terus terang saya akan lihat ya apalah gitu kan. Ternyata banyak drama. Jadi dari itu kita bisa tarik benang merah teman-teman. Jangan begitu terprovokasi, terpengaruh. Ya biasalah gitu kan. Apalagi sekarang ujung-ujungnya jual beli promosi barang peliharaan gitu kan. Nggak usah terpengaruh dengan merek-merek dari sini kan. Merek ayamnya dari mana lah, keturunan si inilah, si itulah. Menangnya big game di mana lah, nggak usah terpengaruh. Yang terpenting kita penghobi ayam ya, kalau kita beli itu ya beli kualitas gitu kan. Kayak apa nih videonya di mana, lihat di Telegram. Nah itu gitu. Ini pelajaran yang bisa kita ambil daripada perseteruan Anthony ya ini ya. Konflik yang terjadi antara Anthony dengan saingannya. Yang jelas nggak ada Anthony kayaknya nggak seru dunia perayaman. Itu aja teman-teman. Kalau kita lihat dari video-video yang muncul ya sudah gitu kan. Masing-masing dari penghobi bisa menilai sendiri gitu. Nggak perlu kita komen-komen banyak, kita bisa nilai sendiri sampai yang mana kebetulan memang pemain tulen, yang mana kemudian yang drama. Nah, oke gitu teman-teman. Jangan lupa subscribe sama ke komennya teman-teman. Salam seduluran dari Pak Degun. Yuk, turun.